Semen 2 hari ini. Ya, upaya pengosongan rumah Wanda Hamidah di Menteng, Jakarta Pusat berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi setelah penghuni rumah menolak upaya petugas untuk mengosongkan rumah. Gelar perkara nggak pernah dilakukan. Sudah diundang berkali-kali. Sudah menempati rumah selama puluhan tahun, Wanda Hamidah terus berdebat dengan petugas. Ia bersama keluarganya menolak untuk mengosongkan rumahnya di Jalan Ciasem Menteng, Jakarta Pusat. Namun petugas tetap bersikukuh meminta mereka untuk meninggalkan rumah. Kericuhan pun terjadi saat petugas merangsek masuk rumah. Wajib ini sudah batal demi hukum sejak tahun 1920, mati. Kami buktikan ya. Atas hak yang kalian gunakan untuk hak hidup. Sementara menurut pihak Pemkot Jakarta Pusat, penghuni rumah tak memiliki dasar surat izin perumahan yang dikeluarkan Dinas Perumahan Rakyat Pemprov DKI Jakarta. Karena Pak Hamid itu sebetulnya beliau tidak memiliki SIP awalnya juga. Jadi ada kakaknya, dulu Abu Bakar. Tapi SIP-nya tidak ada nama beliau di dalam SIP-nya itu. Kita tidak tahu kemudian beliau menduduki di sini. Dan itu kalau dibilang dari tahun 60, sebetulnya kalau Pak Hamid baru di sini. Itu tidak dari tahun 60, dulu kakaknya mungkin di sini. Tapi sekarang sudah tidak ada. Hubungannya dengan Wanda Hamidah apa, Bu? Katanya sih saudara, Pak. Selain rumah tersebut, petugas juga telah mengosongkan 3 rumah lain. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Ya, tentu sangat disayangkan kericuhan pihak keluarga dan petugas bisa sampai terjadi. Semoga ada jalan tengah terbaik dan bisa diselesaikan secara damai. Amin. Kita ke Ustaz Erik. Jika memperhatikan berita tadi di mana rumah yang telah ditinggali Wanda Hamidah beserta keluarga selama puluhan tahun ini ternyata diduga tak memiliki surat izin perumahan. Itu berarti selama ini mereka tinggal di tempat atau lahan yang bukan haknya. Lalu bagaimana sebetulnya sumber hak milik dalam perspektif Islam, Ustaz? Ya, tentu kita prihatin ya. Semoga ada kejelasan hukum ya yang bisa terang benderang gitu. Jadi tidak ada satu atau dua pihak yang kemudian dianggap zalim ya, karena ini kan dari pemerintahnya harus menegakkan haknya gitu ya. Sementara yang satu merasa dirampas gitu. Nah, inilah kalau dalam Islam, tadi pertanyaannya mengenai hak milik ya, bagaimana kepemilikan. Ini di dalam hadis nyatakan ya dari Rafi' bin Harits radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menanam tanaman di lahan seseorang kaum tanpa seizinnya, maka ia tidak berhak mendapatkan hasil tanamannya sedikit pun. Dan walaupun ia telah mengeluarkan modal mengelolanya ya. Jadi penting sekali hak milik itu ada legalitasnya gitu ya. Jadi ada keterangan bahwa dialah pemiliknya gitu. Karena kan kalau di dalam Islam itu jelas sekali tadi disebutkan ada konsep kepemilikan pribadi, ada konsep kepemilikan umum ya, ada konsep kepemilikan khusus ya. Kan kalau misalnya seperti konsep kepemilikan umum itu kayak wakaf ya, kayak misalnya negara itu kan konsep kepemilikan umum gitu. Tapi ada konsep kepemilikan kelompok, ada konsep kepemilikan usaha gitu ya. Nah, ini berbeda-beda. Nah, karenanya perlulah kejelasan, perlulah legalitas formal yang kemudian menegaskan itu semuanya bahwa ini milik dari keluarga tersebut atau milik dari seseorang gitu. Itu aja. Ya, boleh beri pandangan dari ulama Ustadz mengenai syariat atau syarat ya kepemilikan harta yang sesuai syariat Islam itu seperti apa Ustadz? Dan bagaimana hikmah dari kepemilikan itu sendiri? Kalau ini lebih jauh lagi. Kalau ini kepemilikan ini kan kita harus melihat ya, misalnya ada satu ayat, ya alladzina amanu ya anfiqu mimma razaqnahum min qabli ayatiya yaumul la bay'un fihi wala khulatu wala syafa'ah ya wal kafiruna humuz zalimun. Jadi artinya orang-orang yang beriman belanjakanlah ya di jalan Allah, infakkanlah jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu.
Ya, sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat, ya gitu. Jadi itu hari yaumil akhir gitu ya. Nah, artinya apa? Kepemilikan itu dalam Islam esensinya semua milik Allah. Ya, jadi mutlak semua milik Allah. Kita dititipi yang namanya rezeki. Nah, pemahamannya dasarnya adalah itu. Setelah itu kemudian hikmahnya adalah kita harus mengelola titipan Allah itu, amanah Allah itu dengan baik. Ketika kita dititipkan rezeki, kita harus mengelolanya dengan baik, ya, dan itulah kemudian diambil manfaatnya baik untuk dirinya dan untuk orang-orang yang lain. Nah, itulah konsep kepemilikan harta. Jadi Allah lah yang memiliki hartanya, semuanya, dunia dan seisinya gitu ya. Dan kemudian Allah lah yang menitipkan kepada kita. Nah, kita diberikan otoritas sebagai khalifah. Kitalah yang kemudian mengelola dengan baik. Nah, di dalam pengelolaan ini ada aturan-aturannya, aturan-aturan Allah yang agar supaya yang satu dengan yang lain tidak saling mendolimi. Nah, disitulah kemudian di breakdown lagi gitu ya, menjadi tadi tuh kejelasan kepemilikannya. Kalau yang sekarang ada surat, ada legalitas sertifikat dan lain-lain dan lain-lain. Nah, inilah agar supaya apa? Agar supaya tertib satu dengan yang lain tidak saling dolim. Ya, tapi kalau tidak ada ini dan lain-lain kan bisa saling mendolimi, bisa saling mengklaim, bisa saling merasa memiliki. Nah, disinilah yang harus ditegakkan gitu. Baik, terima kasih Ustaz. Kita